Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andika Saputra, NIM 116190006. Pada kali ini saya akan menjelaskan beberapa poin mengenai presentasi ini. Untuk mengefisienkan waktu, kita langsung saja. Topik pada kali ini terbagi menjadi 4 garis besar, yaitu yang pertama sistem informasi, kedua keamanan sistem informasi, kemudian yang ketiga manajemen keamanan informasi, dan keempat adalah studi kasus. Di slide ini bisa dilihat bagaimana kita menganalogikan pencurian data. Selanjutnya pengertian sistem informasi menurut para ahli. Yang pertama ada Kertahadi. Sistem informasi adalah alat untuk menyajikan informasi sedemikian rupa sehingga bermanfaat bagi penerimanya. Tujuannya untuk memberikan informasi dalam perencanaan, memulai pengorganisasian, operasional sebuah perusahaan yang melayani sinergi organisasi dalam proses pengendalian pengambilan keputusan. Kemudian yang kedua ada McLeod. Menurut beliau, sistem informasi merupakan sistem yang punya kemampuan untuk mengumpulkan informasi dari semua sumber dan menggunakan berbagai media untuk menampilkan informasi. Ketiga ada Tata Sutabri, Eskom. Menurut beliau, sistem informasi merupakan satu sistem di dalam sebuah organisasi yang mempertemukan kebutuhan pengolahan transaksi harian yang mendukung fungsi organisasi yang bersifat manajerial dalam kegiatan strategi dari suatu organisasi untuk dapat menyediakan kepada pihak luar tertentu dengan laporan-laporan yang diperlukan. Kemudian yang keempat ada Gordon. Informasi adalah data yang telah diolah menjadi sebuah bentuk yang berarti bagi penerima dan bermanfaat bagi pengambilan keputusan saat ini atau mendatang. Berikut adalah pengertian sistem informasi menurut bahasa. Sistem informasi adalah kombinasi dari teknologi informasi dan aktivitas yang menggunakan teknologi untuk mendukung operasi dan manajemen. Dalam arti yang luas, istilah sistem informasi sering digunakan merujuk kepada interaksi antara orang, proses algoritmik, data, dan teknologi. Selebihnya bisa dilihat sendiri. Kemudian komponen sistem informasi, yang pertama ada komponen input, kemudian komponen model, komponen output, komponen teknologi, komponen basis data, dan komponen kontrol. Keamanan sistem informasi adalah kemampuan untuk mengakses dan menyediakan informasi secara cepat dan akurat, menjadi sangat esensial bagi suatu organisasi, baik yang berupa organisasi komersial, perusahaan, perguruan tinggi, lembaga pemerintahan, maupun individual. Keamanan informasi dimaksud untuk mencapai 3 sasaran utama, yaitu melindungi data dan informasi perusahaan dari penyikapan orang-orang yang tidak berhak. Yang kedua, ketersediaan. Aspek ini berhubungan dengan metode untuk menyatakan bahwa informasi benar-benar asli atau orang yang mengakses atau memberikan informasi adalah betul-betul orang yang dimaksud. Kemudian sistem informasi ini menyediakan representasi yang akurat dari sistem fisik yang dipresentasikan. 10 cara menjaga keamanan sistem informasi sebagai berikut. Yang pertama adalah protect with password. Semua akses ke jaringan maupun data sangat sensitif dan harus dijaga dengan nama pengguna dan kata kunci yang unik. Sandi yang kuat berisi angka, huruf, dan simbol. Kemudian desain safe system. Akses yang tidak perlu ke hardware maupun software Anda, dan batasi hak akses pengguna hanya untuk peralatan dan program yang dibutuhkan saja. Kemudian ada conduct screening and background check, yaitu adalah melakukan screening dan pemeriksaan latar belakang kepada karyawan yang perlu dilakukan. Kemudian ada provide basic training. Pelanggaran keamanan yang tak terhitung jumlahnya kerap terjadi sebagai akibat kesalahan dan kecerobohan manusia. Kemudian ada avoid unknown email attachment. Ini adalah jangan pernah mengklik lampiran email yang tidak dikenal yang memungkinkan berisi virus pada komputer. Hang up and call back. Jika Anda menerima panggilan dari orang yang tidak dikenal yang tiba-tiba memberikan hadiah dan
berpura-pura hadiah itu diberikan oleh perwakilan dari bank atau mitra lainnya. Segera akhiri panggilan yang tidak dikenal tersebut. Think before clicking. Untuk menghindari penipuan yang terjadi melalui email yang meminta informasi nama pengguna, kata sandi atau informasi pribadi, Anda harus mempertimbangkan kembali agar Anda tidak terdorong ke sebuah situs web palsu yang mendorong calon korban untuk memasukkan data mereka sendiri. Selanjutnya ada use virus scanner and keep all software up to date, yaitu menjaga perangkat lunak agar terus up to date juga, mampu mencegah virus masuk maupun keamanan sistem IT. Selanjutnya ya keep sensitive data out of the cloud. Cloud ini menawarkan banyak manfaat dan penghematan biaya pada bisnis. Stay paranoid, jangan pernah meninggalkan laporan yang bersifat penting dan sensitif di meja Anda. Selanjutnya adalah manajemen keamanan informasi. Tujuan keamanan informasi ini mencapai 3 sasaran utama, yaitu kerahasiaan, kemudian ketersediaan, integritas. Selanjutnya bisa dibaca sendiri mengenai beberapa poin-poin pentingnya. Manajemen keamanan informasi menjadi penting diterapkan agar informasi yang beredar di perusahaan dapat dikelola dengan benar sehingga perusahaan dapat mengambil keputusan berdasarkan informasi yang ada dengan benar dalam rangka memberikan layanan yang terbaik kepada pelanggan. ISM sendiri terdiri dari 4 langkah, yaitu definisi threats atau ancaman yang dapat menyerang sumber daya informasi perusahaan. Kemudian mengidentifikasi risiko dari ancaman yang dapat memaksakan, kemudian menetapkan kebijakan keamanan informasi. Selanjutnya adalah menetapkan kontrol yang tertuju pada risiko. Selanjutnya ada ancaman. Ancaman sendiri terdiri dari informasi seseorang, organisasi, mekanisme, atau peristiwa yang dapat berpotensi menimbulkan kejahatan pada sumber daya informasi perusahaan. Ancaman dapat berupa internal atau eksternal, disengaja atau tidak disengaja. Selanjutnya resiko. Resiko adalah tindakan tidak sah yang menyebabkan dapat digolongkan ke dalam 4 jenis, yaitu pencurian dan penyingkapan tidak sah, penggunaan tidak sah, pembinasaan dan peningkaran layanan yang tidak sah, modifikasi yang tidak sah. Kemudian kebijakan keamanan informasi. Sebuah kebijakan keamanan informasi bisa diimplementasikan menggunakan 5 pendekatan di bawah ini. Tahap pertama, pengenalan proyek. Kedua, pengembangan kebijakan. Ketiga, konsultasi dan penyetujuan. Keempat, kesadaran dan pendidikan. Kelima, penyebaran kebijakan. Kontrol. Kontrol adalah mekanisme yang diimplementasikan untuk melindungi perusahaan dari risiko-risiko dan minimalisir dampak risiko yang terjadi. Ada 3 jenis kontrol, yaitu technical control, yaitu teknisi dibangun di dalam sistem oleh sistem pengembang sementara proses pengembang berjalan. Kemudian ada access control, adalah dasar keamanan melawan ancaman oleh orang-orang yang tidak berkepentingan langsung atau yang terkait. Kemudian intrusion detection system akan mencoba mencari tahu satu percobaan yang dilakukan untuk menerobos keamanan sebelum menimbulkan kerusakan. Ini ada studi kasus. Nah, ini contohnya adalah perseroan terbatas Aneka Jaya, Batu Sejahtera, yang berlokasi di Surabaya, menggunakan sistem operasional yang terintegrasi atau integrated trading system. Memiliki 5 server yang beroperasi, yaitu 2 server data aplikasi, 1 server router dan proxy, 1 server domain controller, dan 1 server mail server. Selama penerapan aplikasi tes ini telah terjadi beberapa kendala antara lain, ditemukan beberapa kasus penyalahgunaan password yang dapat mengancam kerahasiaan perusahaan. Selain itu, dikhawatirkan dapat berdampak pada terjadinya penyalahgunaan informasi yang merugikan PT AJBS dalam persaingan dengan para kompetitor. Kemudian kendala lain yang ditemukan adalah kurangnya pemeliharaan terhadap fasilitas pemrosesan informasi yang dapat menyebabkan sistem menjadi sering hang, jaringan down, hingga terbakarnya hard disk yang menyebabkan hilangnya data perusahaan. Selanjutnya adalah PT AJBS juga belum memiliki aturan dan prosedur terhadap ancaman virus. Ancaman virus ini dapat menimbulkan gangguan kinerja sistem informasi, bahkan dapat mengacau keberlangsungan operasional PT AJBS. Oleh karena itu, perlu mengevaluasi keamanan sistem informasi demi menjaga keamanan sistem untuk menjaga aspek kerahasiaan,
keutuhan, dan ketersediaan. Analisa jika kontrol keamanan tidak diterapkan. Yang pertama, data-data penting perusahaan bisa disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab sehingga memiliki potensi jatuh ke pihak kompetitor. Kedua, peretasan sistem perusahaan yang dilakukan secara bebas sehingga dapat mengakibatkan perusahaan yang bersangkutan mengalami kebangkrutan. Yang ketiga, data perusahaan sangat berisiko digunakan untuk penipuan yang mengatasnamakan perusahaan dan tindak kejahatan lainnya, sehingga harus berurusan dengan pihak kepolisian. Oleh karena itu, sangat perlu kontrol keamanan informasi. Keamanan informasi yang baik dapat dicapai melalui sejumlah upaya-upaya teknis atau operasional yang didukung oleh berbagai kebijakan dan prosedur manajemen yang sesuai. Proses tersebut dimulai dari pengidentifikasian sejumlah kontrol yang relevan untuk diterapkan dalam sebuah perusahaan. Hal ini tentunya harus berdasarkan pada analisa kebutuhan aspek keamanan informasi seperti apa yang harus dimiliki perusahaan. Setelah kebijakan, prosedur, dan panduan teknis operasional mengenai kontrol-kontrol yang harus diterapkan dalam organisasi disusun. Langkah berikutnya adalah sosialisasi keseluruhan piranti tersebut ke segenap lapisan manajemen dan karyawan untuk mendapatkan dukungan dan komitmen. Selanjutnya, para pihak berkepentingan yang berada di luar perusahaan seperti pemasok, pelanggan, mitra kerja, dan pemegang saham harus pula dilibatkan dalam proses sosialisasi tersebut karena mereka merupakan bagian tidak terpisahkan dari sistem keamanan informasi yang dibangun. Keterlibatan sejumlah pakar maupun ahli dari luar perusahaan kerap kali dibutuhkan untuk membantu perusahaan dalam penerapan langkah-langkah tersebut dengan adanya pengetahuan yang mereka miliki, terutama dalam membantu perusahaan menyusun kebutuhan dan mengidentifikasi kontrol-kontrol yang dibutuhkan. Niscaya sistem keamanan informasi yang dibangun dapat lebih efektif dan ekonomis. Saya kira itu dari saya. Saya akhiri dengan ucapan terima kasih.